Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hari ini, malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan melaksanakan ibadah puasa, kekuatan melaksanakan ibadah sholat tarawih, juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan amal-amal soleh, kita perlu istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa Jawanya ajeg. Betul Bang ya? Ajeg. Kalau bahasa Indonesianya kontinu ya, konsisten ya, pokoknya istiqomah lah ya. Jadi setiap kali kita melaksanakan amal-amal ibadah atau amal-amal soleh, usahakan kita lakukan dengan istiqomah, ajeg, konsisten atau kontinu. Kenapa kita harus istiqomah? Sebagaimana tadi ayat yang saya baca ada di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 ya. Ayat yang ke-30 bahwasanya ketika kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan syariat Islam ini dengan penuh istiqomah, ajeg, sembayange ajeg, bukan hanya dilakukan di rumah, tapi sholatnya berjamaah di masjid, ajeg. Ketika Ramadan datang, posone ajeg, posone ajeg. Kemudian sodakohnya ajeg, moco Qur'ane ajeg. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat kepada orang-orang yang istiqomah ini. Untuk apa?
untuk menjaga orang-orang yang istiqomah ini. Menjaga dari apa? Pertama, orang yang istiqomah itu yang namanya manusia pasti punya keinginan, Mbak. Pasti punya keinginan. Kita semua punya keinginan. Nah, orang-orang yang istiqomah ketika hatinya kerentek punya keinginan, langsung disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Kemudian Allah mengijabah kerenteke atine wong sing istiqomah. Sehingga tidak heran orang-orang yang istiqomah ini doanya mustajabah. Karena apa? Karena barokah istiqomah. Nah, pertama itu, kemudian malaikat ini diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah itu tentu untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Dari bala, belai, musibah dan yang lain-lain. Makanya terusannya ayat, alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah itu tidak ada dalam hatinya rasa takut, itu tidak ada, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut kepada manusia, takut kepada hayawan buas, tidak ada, Pak. Orang yang istiqomah itu hatinya tidak ada rasa takut. alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah itu hatinya tidak pernah susah, tidak pernah gelisah, Pak. Pikirannya hati ini gak pernah bingung. Ini orang yang istiqomah. Karena apa? Karena itu tadi permintaannya kerenteke hati ini langsung diijabah sampai Gusti Allah. Jadi orang yang istiqomah itu walaupun sekarang tidak pegang duit, Pak, tidak susah, Pak. Karena apa? Kalau hanya untuk makan sahur kerentek hati. Untuk mangan sahur iki mangan opo aku ya, Gusti? Teko Pak wong sing napa jenenge ngekeki makan sahur nih, Masya Allah. Kerenteke hati ini langsung diijabah sampai Gusti Allah. Ini orang-orang yang istiqomah. Sing terakhir niki ayat niki luar biasa. Wa absyiru bil jannah. Para malaikat ini akan mengabarkan kepada orang-orang yang istiqomah itu bil jannah, dengan swargane Gusti Allah. Lho nek wis istiqomah tidak ada tempat baginya kecuali swargane Gusti Allah. Masya Allah. Istiqomah. Nah, siapa saja orang-orang yang istiqomah ini? Siapa saja orang-orang yang istiqomah ini? Yang dimaksud dalam ayat ini yang pertama adalah kekasih-kekasih Allah, para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah para wali-wali Allah. Setelah Rasul Muhammad SAW sedo wafat, tidak ada lagi nabi, tapi kekasih Allah masih ada. Bahasa Arabnya kekasih itu bisa wali, bisa nopo jenenge Habib. Habib itu juga kekasih. Habibi, kekasihku. Nah, tapi biasanya disebut waliyun min auliyaillah. Itu adalah kekasih dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai tingkatan derajat sehingga menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, ini juga butuh proses. Tidak serta-merta langsung menjadi kekasih Allah, butuh proses, Pak. Butuh proses.
Apakah ada wali Allah, kekasih Allah yang perempuan? Banyak. Nyai Robi'atul Adawiyah, beliau itu kekasih Allah perempuan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi kekasih Allah. Punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana semangat kita di dalam beristiqomah tadi itu. Mampu ndak kita ajak, ya, continue istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak, para ibu, jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakan. Jadi sekali lagi, kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi kekasih Allah, menjadi wali-waline Gusti Allah. Punya kesempatan yang sama. Tinggal noto ati kula kali panjenengan, noto semangat kula kali panjenengan, noto keistiqomahan kula kali panjenengan sedaya. Oke. Tentu di dalam syariat itu isinya ada dua. Syariat Islam yang kita pelajari itu ada dua isinya. Yang pertama ada perintah, yang kedua ada larangan. Nah, perintah dan larangan ini harus betul-betul kita patuhi. Perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan. Baru kemudian kita melakukan hal-hal yang sunnah. Sholat 5 waktu, ini syariat perintah Allah. Puasa Ramadan, ini syariat perintah Allah. Berzina itu larangan Allah. Mencuri larangan Allah. Main judi larangan Allah. Harus kita tinggalkan. Kalau syariat ini sudah kuat, maka lakukan hal-hal yang sunnah. Sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, istiqomahkan itu. Ditambahi lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud. Kalau sudah bisa istiqomah ini, insya Allah kata para ulama, al istiqomatu ainul karomah. Sesuatu yang dikerjakan dengan istiqomah akan menuai buahnya. Apa buahnya? Adalah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ini bisa berupa harta kekayaan, bisa berupa jabatan, kedudukan, dan bisa dengan berbagai macam bentuknya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kunci daripada kesuksesan yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, mari kita beristiqomah, ajak continue di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan duniawi saja, kalau kita bisa ajak, bisa istiqomah, insya Allah lancar dan sukses. Saya punya teman sekarang ada di Malang. Mulai lulus SMA, dia belajar dagang ayam potong. Kira-kira saat itu tahun 85, belajar dagang ayam potong. Tapi belajar dagang ayam potong ini diistiqomahi, ajak
nggak ngalih, nggak pindah-pindah gitu loh ya. Terus ayam potong, ayam potong, ayam potong. Sampai sekarang, ya alhamdulillah sudah punya pabrik sendiri, punya kandang yang besar, masya Allah. Menuai kesuksesan. Ini namanya al-istiqomatu ainul karomah. Ketika kita ajak istiqomah melakukan sesuatu, insya Allah akan menuai hasilnya di belakang hari. Demikian pula di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sholat 5 waktunya harus istiqomah, sholat sunnah-sunnahnya harus istiqomah, puasa Ramadannya istiqomah, Senin Kemisnya istiqomah, insya Allah. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tidak ada lagi tempat bagi kita orang-orang yang istiqomah kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.